Ya, pemirsa, sebelum melanjutkan ke Bang Nara dan juga ke KPU, kami sudah bersama dengan seorang pakar politik, ada Bang Ray Rangkuti di sini. Bang Ray Rangkuti tadi mungkin sudah menyimak ya perbincangan kita dari awal, apa yang Ya, disampaikan KPU, apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Partai Umat. Silakan, tanggapan Abang seperti apa? ya ini kan sebetulnya soal adu data aja. Saya sih melihatnya sudah sangat simpel kasusnya ini. Bagaimana kedua belah pihak untuk saling membuka data. Cuma di mana tempatnya nantilah yang perlu dicari. Apakah nanti di Bawaslu, apakah di Petun dan sebagainya itu. Kalau Partai Umat punya data bagus itu ya memang layak mereka untuk mengajukannya ke sengketa berikutnya. Sementara KPU ya tentu dipersilakan untuk menyiapkan data-data mereka. Saya kira antara keduanya sudah sangat bagus lah soal penguasaan data-data ini. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua yang kita mau sampaikan itu, kalau saya sampaikan itu adalah soal apakah setiap laporan dari daerah itu juga review-nya dicek juga oleh KPU. Jadi jangan sampai polanya, kalau saya lihat kesannya tadi itu KPU, yang penting data daerah masuk, sudah habis tanda tangan beres, semuanya dianggap itulah yang benar. Tapi bagaimana sebetulnya proses di daerah ini? Nah ini yang menurut saya, apakah betul-betul dilakukan pengawasan. Baik, Bang Ray, mohon maaf, Bang Ray, kami akan coba perbaiki komunikasi dengan Bang Ray karena sepertinya jaringan sinyalnya sedikit terganggu ini Bang. Kita coba ke Bang Nahra dulu, bergeser dulu ke Bang Nahra. Tadi kan KPU sudah menjelaskan Bang Mustafa Nahra, ada 4 bulan termasuk masa perbaikan. Apakah selama 4 bulan itu tidak tahu informasi mengenai keanggotaan yang alfa di tiap kabupaten kota itu? Tahu ya, justru pimpinan DPW, DPD, kabupaten kota itu malah mengoleksi kasus-kasus yang ada di bawah itu karena hambatan apa yang diterima itu dikoleksi kemudian dilaporkan ketika perbaikan ini karena sebelumnya ini banyak sekali kasus-kasus serupa yang terjadi namun harus dilakukan penelitian harus ada video, ada foto, ada bukti-bukti yang nanti diserahkan ketika ada masalah karena di awal memang di 2 provinsi ini terjadi masalah yang sulit dideteksi ya berupa kemarin itu waktu perbaikan itulah kemudian kita sempurnakan kasus-kasus yang ada kemudian kita kumpulkan nanti kalau Partai Umat diloloskan ini akan dipakai sebagai bahan kalaupun kemudian nanti KPU ingin melihat lebih awal ya mana sih bukti-buktinya akan kita tunjukkan. Maka di 5 atau 6 kabupaten kota di NTT itu pula yang mengirimkan surat keberatan kepada KPU RI atas hasil pleno mereka. Dan ini memang menurut saya caranya itu sangat unik dan kalau jahat terlalu keras lah. Unik tanda petik. Misalnya begini saja dengan satu aja selain soalan tadi. Kan itu kan boleh kita kalau misalnya dalam undang-undang kita ya, peraturan kita. Kalau nggak bisa hadir, nggak bisa ditemui, boleh pakai audiovisual, video, boleh recording pun boleh. Tapi ternyata Partai Umat nggak boleh pakai recording, video recording. Yang lain boleh, kenapa Partai Umat tidak? Dan ini terjadi di banyak tempat. Ini seperti ini. Taktis sekali menurut saya itu. Oke, baik. Silakan. Pak Khalid, ditanggapi Pak Khalid. Ada 2 isu di sini yang membuat Partai Umat merasa dicurangi dalam prosesnya. Ya, baik ya. Apa yang disampaikan beliau itu jauh dari fakta ya. Jauh dari fakta. Rekan-rekan itu bahkan itu sangat persuasif dengan LO Partai Umat di setiap kabupaten kota di NTT. Rekan-rekan itu begitu aktif berkomunikasi dengan LO dan kepengurusan. Tapi hasilnya ya seperti hari ini. Misalnya begini, bicara tentang hasil verifikasi faktual di Kabupaten Kupang ya. Itu syarat minimal di Kabupaten Kupang yang memenuhi syarat keanggotaan itu hanya 7 orang. Itu diverifikasi faktual tahap pertama. Diverifikasi faktual tahap kedua itu hanya 56 orang. Nah, KPU Kabupaten Kupang akhirnya menjelaskan bahwa Partai Umat di Kabupaten Kupang itu tidak memenuhi syarat. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya hari ini kita bukan dalam konteks adu propaganda, bukan. Kita bicara fakta apa yang terjadi di kabupaten kota, khususnya di 5 kabupaten kota. Dan saya berharap LO Partai Umat menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat pusat. Jadi kalau perdebatannya seperti ini, seperti adu propaganda gitu loh. Tapi Pak Idam, mungkin tidak Pak Idam, masalah administrasi ini diperbaiki kemudian diterima Pak? Dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik itu ada yang namanya verifikasi. Verifikasinya ada 2, ada verifikasi administrasi dan ada verifikasi faktual.
dalam verifikasi administrasi itu kita sudah berikan kesempatan pelaksanaan verifikasi perbaikan. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual kita berikan kesempatan juga untuk memperbaiki. Ya, ketika di masa verifikasi faktual perbaikan ternyata tidak memenuhi syarat, ya rekan-rekan mau harus seperti apa lagi? Dan rekan-rekan yang terpenting, verifikator kami itu sudah melaksanakan semua kebijakan teknis yang kami sampaikan. Dan kami meyakini apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota di NTT itu sudah benar. Mas Andromeda. Silakan Bu. Ya, Saya tentu sebenarnya ingin membahas teknis kecil-kecil seperti LO, seperti sipol, seperti apa ya. Tapi saya akan lebih makro ya. Ini soal masa depan ya, KPU dan juga partai politik yang digadang akan menjadi partai-partai yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan lihat ini kasus-kasus seperti laporan dari KPUD itu yang memang mereka menduga ada kecurangan-kecurangan, pemaksaan, TMS, DMS, dan lain sebagainya. Apakah Mas Idam tidak melihat ini dikoreksi atau dilihatlah laporan isinya apa? Lah sekarang mereka melaporkan 3 partai ya yang dianggap diloloskan. Baik, satu-satu Bang, kita tidak akan mendengar kalau misalkan satu-satu dulu. Kita coba ke Bang Nara, nanti saya berikan kesempatan kepada KPU, Bang. Ya. Benar, silakan. Jadi di sini ada dua fenomena. Kalau partai umat itu adalah tidak diloloskan ya pada tanggal 14 kemarin. Berarti kalau ada sebuah partai yang bisa tidak diloloskan, sebaliknya ada partai-partai yang bisa tidak diloloskan atau sebaliknya ini. Partai umat adalah partai yang tidak lolos atau tidak diloloskan. Logikanya adalah ada juga partai-partai yang bisa diloloskan. Maka itu Mas Ibnu itu pengacara yang mendampingi KPU daerah itu dengan terus terang melaporkan 3 partai yang ditulis oleh Tempo untuk diteliti, diverifikasi untuk sebenarnya apa betul 3 partai itu ya, saya sebut saja lah Partai Gelora, PKN, kemudian Garuda, apa betul itu diloloskan dengan cara curang. Diperiksa saja datanya, kemudian isinya dilempar ke publik. Toh banyak orang ahli itu di Indonesia ini yang akan memverifikasi soal laporan dari daerah ini betul apa tidak terjadi. Sampai situ dulu Bang, ditanggapi KPU, Bang Mustafa. Sampai situ dulu langsung ditanggapi Pak Idam. Pak Idam silakan. oke. Kita ini pada sore hari ini kita bicara tentang fakta terhadap verifikasi faktual partai umat, bukan bicara isu-isu politik. Apa yang saya sampaikan itu berasal dari rekan-rekan kami, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota berasal dari verifikator faktual. Ya, itu kita bicara persoalan partai umat. Ya, karena apa? Karena di media ini sudah luar biasa. Maka kami harus bicara fakta terhadap apa yang terjadi di NTT maupun di Sulawesi Utara. Itu Baik. karena masyarakat atau audiens TV One itu berhak atas fakta yang sebenarnya. Baik, sekarang kita akan menuju ke Bang Ray Rangkuti. Dengan persoalan seperti ini, jika ini dibawa ke pengadilan dan juga dibawa ke Bawaslu, apakah akan ada hasil yang mungkin sesuai seperti yang diharapkan oleh Partai Umat atau mungkin ini sudah mentok sampai di sini, Bang Ray? Ya, soal sesuai atau tidak kita nggak tahu karena kan proses hukumnya belum berjalan. Tetapi saya kira dari perdebatan 2 teman ini, baik dari KPU maupun dari Partai Umat, sebetulnya kan kelihatan sama-sama kuat. Artinya Partai Umat punya data, KPU punya data. Memang keduanya harus dibuka. Sejauh apa sih betulnya kebenaran data-data dari kedua belah pihak. Dan tempatnya itu memang kalau nggak di Bawaslu ya di Petun. Udah bagus tuh langkahnya ke situ. Nah disitulah akan kita lihat apakah memang data KPU-nya yang solid atau data Partai Umatnya yang solid gitu. Nah saya setuju juga dengan Bung Nara tadi, mestinya KPU juga perlulah untuk sekali-kali juga memeriksa dengan teliti apakah laporan-laporan misalnya dari bawah itu solid apa tidak. Jadi jangan sekedar dilaporkan bagus, ya udah itu keyakinan adalah bagus dan seterusnya. Jadi ada semacam cross check lah terhadap situasi itu, karena kita tidak tahu apakah betul-betul peristiwa yang jauh dari jangkauan kita itu terjadi atau tidak, atau itu hanya sekedar laporan biasa saja, itu yang pertama. Atau sebaliknya, ya ada arus datang dari atas ke bawah yang justru menginginkan ada perubahan-perubahan dan seterusnya itu. Gitu. Nah oleh karena itu solusi yang tepat bagi kedua belah pihak karena sama-sama memiliki data yang sama-sama kuatnya, ya diadu data itu baik di Bawaslu maupun di PT Tun. Gitu. Terima kasih banyak Bang Ray Rangkuti, Bang Mustafa Nara dan juga Bang Idam Holik sudah bergabung di Kabar Petang.
Pemirsa, usai jeda berikut kita akan kembali dengan informasi juara bertahan Prancis berhasil melenggang ke partai puncak Piala Dunia menantang Argentina. Informasinya sesaat lagi.